Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Farisa Nur Afrida dengan NIM 24330706. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja dari saya, yaitu dengan proposal TA yang berjudul Implementasi Pengenalan Huruf Abjad Berbasis Multimedia. Adapun pokok-pokok pikiran yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, jadwal dan anggaran, hasil yang diharapkan, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Latar belakang. Pendidikan merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk diperoleh semua anak karena pendidikan merupakan salah satu modal yang harus dimiliki oleh setiap individu untuk meraih kesuksesan dalam hidupnya. Masa anak usia dini merupakan masa keemasan atau sering disebut dengan Golden Age. Karena masa ini otak anak mengalami perkembangan paling cepat sepanjang sejarah kehidupannya. Hal berlangsung pada saat anak berusia 3-6 tahun. Salah satu cara yang dapat kita lakukan adalah memperkenalkan abjad kepada anak-anak. Lalu untuk multimedia adalah kegiatan belajar yang menggabungkan komputer yang di dalamnya berisikan teks, grafik, suara, mutasi, gambar, video, dan animasi gambar yang menarik yang dihubungkan dengan link dan tools. Adapun tokoh utama dalam pengenalan huruf abjad ini adalah anak-anak karena mereka perlu persiapan sejak dini agar dapat memahami tulisan maupun kata. Lalu yang selanjutnya ada beberapa rumusan masalah. Sebagaimana penelitian pada umumnya berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, rumusan masalah terdiri ada beberapa poin. Yang pertama yaitu bagaimana pengenalan huruf abjad dapat dilakukan dengan efektif pada anak-anak usia dini untuk mendukung pembaca dan keterampilan mereka. Lalu yang masalah kedua, apa saja kendala yang dihadapi oleh anak-anak dalam memahami simbol huruf dan bunyinya yang sesuai dengan abjad. Lalu yang ketiga, bagaimana keberhasilan implementasi pengenalan huruf dalam membaca dan menulis pada anak usia dini. Adapun 5 tujuan penelitian. Yang pertama yaitu untuk mengetahui bagaimana cara memperkenalkan huruf abjad dengan efektif kepada anak-anak. Yang kedua, mengidentifikasi kendala dan solusi yang dihadapi anak-anak dalam memahami simbol atau huruf. Dan yang ketiga ada untuk mengetahui keberhasilan implementasi pengenalan huruf dalam membaca dan menulis anak usia dini di TK maupun PAUD. Lalu yang keempat ada mengintegrasikan elemen multimedia seperti gambar, suara, animasi, dan teks agar proses pembelajaran lebih mudah dipahami oleh anak-anak. Lalu dengan tujuan yang terakhir yaitu menyediakan alternatif pembelajaran digital yang dapat digunakan oleh guru, orang tua, atau lembaga pendidikan dalam mengajarkan huruf abjad secara lebih menyenangkan dan interaktif. Lalu adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian memiliki kemanfaatan sebagai berikut. Yang pertama yaitu hasil peneliti dapat dijadikan sebagai dasar sumber bahan yang sangat penting bagi para guru maupun orang tua di bidang pendidikan anak usia dini. Lalu yang kedua, bagi anak agar lebih memahami pengenalan huruf dalam membaca dan menulis di tingkat sekolah. Lalu yang ketiga, manfaat bagi guru yaitu memudahkan pembelajaran dan pemahaman kepada anak karena sistem yang menarik membuat guru lebih banyak ide untuk anak-anak. Ada metode yang dapat digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode eksperimen. Metode eksperimen sendiri adalah metode penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan sebab akibat antara dua variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Metode eksperimen dilakukan untuk menguji efektivitas media multimedia dalam meningkatkan pemahaman dan kemampuan mengenal huruf pada anak usia dini. Jenis penelitian ini adalah penelitian dan pengembangan atau research and development dengan pendekatan kuantitatif. Prosedur penelitian dan pengembangan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model ADDIE yang meliputi 5 tahapan, yakni analisis, desain, development atau pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Adapun jadwal pengerjaan dalam menyusun laporan TA ini sebagai berikut.
Minggu ke-1 dan minggu kedua, penyusunan proposal TA. Minggu ke-3 dan ke-4, seminar proposal. Minggu ke-4 sampai ke-5, analisis kebutuhan dan pengumpulan data. Minggu ke-6 dan minggu ke-7, desain sistem multimedia. Minggu ke-8 sampai ke-11, mengembangkan aplikasi multimedia. Minggu ke-12 yaitu implementasi aplikasi ke pengguna. Minggu ke-14 sampai minggu ke-13 dan 14, pengujian aplikasi. Minggu ke-15 sampai 16, analisis hasil penelitian. Minggu ke-17 sampai 18, penyusunan laporan tugas akhir. Lalu di minggu ke-19, sidang tugas akhir. Dan minggu ke-20, revisi dan finalisasi laporan tugas akhir. Adapun beberapa anggaran biaya yang sudah saya jabarkan di sini: laptop, smartphone, speaker, proyektor, Adobe Animated untuk lisensi aplikasi pengembangan, CorelDRAW untuk lisensi perangkat lunak, kertas cetak, lembar observasi, dan yang terakhir alat tulis pendukung dengan total biaya 1.700.000. Ini bisa disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Lalu hasil yang saya harapkan dalam penelitian ini yaitu yang pertama, aplikasi yang menarik, interaktif, dan edukatif untuk mengenalkan huruf abjad kepada anak-anak usia dini. Anak-anak dapat mengenal dan menghafal huruf abjad dengan lebih mudah dan menyenangkan. Hasil tambahan, aplikasi multimedia ini mampu meningkatkan minat belajar anak karena menggunakan pendekatan visual interaktif yang sesuai dengan gaya belajar anak usia dini. Yang ketiga yaitu ada 3 poin. Yang pertama, melatih keterampilan motorik melalui interaksi dengan layar sentuh. Yang kedua, menghemat waktu dalam penyampaian materi dan evaluasi dalam belajar. Yang ketiga, membantu orang tua untuk mendampingi anak belajar di rumah dengan cara yang interaktif. Lalu yang keempat, potensi jangka panjang. Penelitian ini menjadi dasar untuk pengembangan aplikasi berbasis multimedia di berbagai bidang pendidikan lainnya. Lalu kesimpulan dari laporan tugas akhir ini yaitu berhasil mengembangkan aplikasi interaktif yang menarik, edukatif, dan sesuai untuk anak usia dini. Aplikasi ini mengintegrasikan elemen visual, audio, dan interaktivitas yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran huruf abjad. Berdasarkan proses penelitian, mulai dari analisis kebutuhan, desain, pengembangan, implementasi, hingga evaluasi, aplikasi yang dihasilkan mampu memberikan manfaat nyata dalam pembelajaran. Hasil evaluasi sendiri menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi multimedia ini secara signifikan meningkatkan pemahaman anak terhadap huruf abjad secara keseluruhan, sebagaimana dibuktikan oleh peningkatan hasil pretest dan pastest. Penelitian ini telah mencapai tujuan yang ditetapkan, yaitu menciptakan media pembelajaran berbasis multimedia yang efektif, inovatif, dan ramah anak sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan dasar. Baik, terima kasih. Itu tadi materi dari poin-poin proposal TA yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang atau lebihnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.